Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Bulan Ramadan sudah memasuki minggu kedua ketika Rizal memutuskan pindah ke sebuah kos tua di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, temboknya kusam, dan cat hijaunya mengelupas di banyak bagian. Di siang hari, kos itu terlihat biasa saja. Namun entah mengapa, saat matahari tenggelam, suasananya berubah menjadi sunyi yang menekan dada. Rizal memilih kos itu karena murah dan dekat kampus. Ia baru saja ingin memperbaiki hidup. Lebih rajin sholat, puasa penuh, dan mulai bangun malam untuk tahajud. Sore itu, setelah menaruh tas dan merapikan kasur tipisnya, Rizal keluar kamar dan bertemu ibu kos, seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah dan mata yang tampak selalu waspada. "Baru pindah ya, nak?" tanya ibu kos sambil menyapu lorong. "Iya, Bu. Saya Rizal," jawabnya sopan. Ibu kos mengangguk pelan, lalu menatap ujung lorong yang gelap meski masih sore. "Kalau di sini, malam Ramadan agak beda," ucapnya lirih. Rizal tersenyum kecil. "Maksudnya, Bu?" Ibu kos berhenti menyapu. Nada suaranya berubah serius. "Kalau sudah lewat tengah malam, apalagi menjelang sahur, jangan sering keluar kamar. Dan kalau dengar suara aneh, cukup berdoa. Jangan ditanggapi." Rizal mengangguk, meski dalam hati menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti penghuni baru. "Mungkin cuma sugesti," gumamnya setelah kembali ke kamar. Malam pertama Ramadan di kos itu terasa sunyi tak wajar. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada obrolan penghuni lain. Bahkan suara motor dari jalan besar pun seakan menghilang. Hanya ada bunyi jam dinding tua yang berdetak pelan. Rizal duduk di atas kasur, menatap jendela yang tertutup rapat. "Aneh, kos ini terlalu sepi," katanya pelan pada dirinya sendiri. Namun ia mencoba berpikir positif. Ia mengambil sajadah, berniat sholat isya dan tarawih di kamar. Dalam hati, Rizal bertekad, "Di bulan suci ini, aku mau lebih dekat sama Allah. Apapun godaannya." Tanpa ia sadari, dari ujung lorong kos, sesosok bayangan hitam berdiri diam, seolah memperhatikan kamar Rizal, menunggu malam semakin dalam. Bersambung ke bagian 2, niat tahajud di malam sunyi. Malam ke-17 Ramadan. Angin berhembus pelan menyentuh jendela kamar Rizal. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada langkah kaki penghuni lain. Kos itu terasa seperti bangunan kosong yang berdiri sendirian di tengah kegelapan. Jarum jam menunjukkan pukul 2.27 dini hari. Tiba-tiba, tik, tik, tik. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Rizal terbangun perlahan. Nafasnya berat, seperti baru saja bermimpi sesuatu yang tak ia ingat. Ia duduk di kasur, mengusap wajahnya. "Alhamdulillah, masih bisa bangun tahajud," gumamnya pelan. Namun entah kenapa, malam itu dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, lebih seperti perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Lampu kamar dinyalakan. Cahaya kuning redup membuat bayangan lemari dan gantungan baju tampak memanjang di dinding. Rizal berdiri hendak mengambil handuk untuk wudhu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar, krek, seolah ada suara langkah cepat menjauh di lorong. Rizal terdiam. Paling penghuni lain mau ke kamar mandi, pikirnya mencoba tenang. Ia membuka pintu. Lorong kos gelap. Lampu lorong mati. Padahal biasanya menyala sepanjang malam saat Ramadan. Tidak ada siapa-siapa.
Hanya lorong panjang dengan dinding kusam dan pintu-pintu tertutup rapat. Bulu kuduknya berdiri. "Perasaanku saja, jangan takut," ucapnya pada diri sendiri. Ia melangkah pelan menuju kamar mandi bersama di ujung lorong. Setiap langkahnya menggema. Tok, tok, tok. Saat hampir sampai, terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang berzikir. Namun bacaan itu terdengar aneh. Terbalik. Tidak jelas. Seperti kaset rusak yang diputar mundur. Rizal berhenti. "Ada orang ya di dalam?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Rizal menelan ludah, lalu masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Air keran mengalir dingin menyentuh wajahnya. Saat ia mengangkat kepala dan menatap cermin, bayangan di belakangnya seperti bergerak. Sekejap. Cepat. Rizal menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Wajahnya terlihat pucat. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya. Ketika ia selesai berwudhu dan mematikan keran, air kembali menetes sendiri. Ti, ti, ti. Padahal keran sudah tertutup rapat. Rizal menatap keran itu dengan tangan gemetar. Cuma gangguan biasa, ulangnya mencoba meyakinkan diri. Namun malam itu, sesuatu memang sedang bangun bersamanya. Dan sesuatu itu tidak ikut berniat untuk sholat. Air masih menetes dari keran meski sudah ditutup rapat. Ti, ti, ti. Suara itu menggema di kamar mandi sempit yang dindingnya mulai berjamur. Bau lembab bercampur aroma sabun murah terasa menusuk hidung. Rizal menarik napas dalam. "Sudah, jangan panik," bisiknya. Ia memutar kembali keran itu lebih kuat. Air berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Rizal hendak melangkah keluar ketika sesuatu membuatnya terdiam. Cermin di depannya tampak buram, seperti tertutup embun tipis. Padahal udara malam itu tidak dingin. Perlahan, muncul garis seperti bekas goresan di permukaan cermin. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Seperti tulisan yang dibuat dari dalam. Rizal menatap dengan mata membesar. Tulisan itu membentuk satu kata, "Ikut." Jantungnya berdetak keras. Siapa ini?" Suaranya gemetar. Ia mengusap cermin dengan tangan basah. Tulisan itu hilang sejenak. Namun saat ia mengangkat tangan, tulisan itu muncul lagi. Lebih tebal. Lebih jelas. "Ikut kami." Tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu redup. Di pantulan cermin, tepat di belakang bahu Rizal, tampak bayangan hitam tinggi berdiri sangat dekat. Rizal membeku. Nafasnya tercekat. Dengan gerakan sangat pelan, ia mencoba menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu kini tepat di belakangnya. Wajahnya gelap tanpa mata. Mulutnya terbuka lebar seperti lubang hitam. Rizal berteriak dan terjatuh ke lantai kamar mandi. Astagfirullah. Lampu kembali normal. Cermin kembali bersih. Tidak ada tulisan. Tidak ada bayangan. Hanya dirinya sendiri yang terduduk gemetar di lantai. Dadanya naik turun cepat. "Itu cuma gangguan, mungkin aku kurang tidur," gumamnya mencoba waras. Dengan kaki lemas, Rizal keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Udara lebih dingin. Saat ia menutup pintu kamar dan menguncinya, terdengar suara ketukan pelan dari luar. "Tok, tok, tok." Rizal menahan napas. "Siapa?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih lambat. Lebih berat. "Tok, tok." Lalu terdengar suara yang sangat pelan, tepat di balik pintu. "Kamu, sudah lihat kami." Rizal mundur perlahan dari pintu. Tangannya gemetar mencari sajadah. Ia tahu, setelah ini, sholat tahajudnya tidak akan pernah sama lagi. Dan gangguan itu, baru saja dimulai. Rizal menggelar sajadah dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara kamar terasa dingin menusuk. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, memastikan kuncinya benar-benar terkunci. "Bismillah, aku cuma mau ibadah," ucapnya lirih, seolah meminta izin pada malam. Ia berdiri, mengangkat tangan.
Takbir. Allahu Akbar. Suara itu terdengar asing di telinganya sendiri, terlalu pelan, terlalu rapuh. Baru rakaat pertama, dadanya sudah berdebar keras. Saat ia mulai membaca Al-Fatihah, terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, teratur, mendekat. Rizal mencoba fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Napas Rizal tercekat, tapi ia memaksa melanjutkan bacaan. Ketika ia rukuk, suara itu berubah. Bukan lagi langkah kaki, melainkan suara seperti orang berzikir, namun nadanya sumbang, terbalik, dan tidak beraturan. La. Rizal menelan ludah. Itu bukan zikir, batinnya. Ia bangkit dari rukuk. Saat berdiri tegak, matanya tanpa sengaja melirik ke arah pintu. Cahaya dari bawah pintu meredup. Seperti ada sesuatu berdiri tepat di baliknya. Allahu Akbar. Ia sujud. Dahinya menyentuh sajadah yang terasa hangat. Bukan hangat biasa, seperti ada sesuatu di balik kain sajadah itu. Sesuatu yang bernapas. Rizal membuka mata. Di bawah wajahnya, kain sajadah tampak menggelembung perlahan, seolah ada dada yang naik turun. Ia membeku. Tiba-tiba, bisikan terdengar sangat dekat. Tepat di telinganya. Lanjutkan, jangan berhenti. Rizal terlonjak bangun. Astagfirullah. Sajadah terlempar. Lantai kamar kosong. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia menatap ke arah kiblat, ada bekas hitam seperti telapak kaki, menempel di tembok. Rizal mundur dengan napas terengah. Ya Allah, lindungi aku. Jam dinding berdentang pelan. Pukul 3.03. Detik itu juga, pintu kamar bergetar keras, seolah didorong dari luar. Dup. Rizal menutup telinga sambil terduduk, air mata jatuh tanpa sadar. Sholatnya terhenti. Dan malam itu, ia mulai sadar. Tidak semua makhluk senang melihat manusia bangun di sepertiga malam. Pintu kamar masih bergetar pelan. Duk. Namun kini bukan seperti didorong. Lebih seperti diketuk dari dalam. Rizal menatap pintu dengan wajah pucat. Aku sendirian, gumamnya. Jam dinding masih menunjukkan pukul 3.03. Jarumnya tidak bergerak. Waktu seolah berhenti. Tiba-tiba lampu kamar meredup. Bayangan di dinding memanjang, bergerak tidak sesuai arah cahaya. Sajadah yang tadi terlempar kini tergeletak terbalik. Perlahan, kainnya bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba bangkit. Rizal mundur hingga punggungnya menempel ke tembok. Jangan, bisiknya. Sajadah itu menggembung. Lalu terangkat sedikit. Dari bawahnya muncul sepasang tangan hitam kurus, dengan kuku panjang dan retak. Jari-jarinya mencengkeram lantai. Rizal terpaku. Suaranya hilang. Perlahan, sesuatu merangkak keluar dari bawah sajadah. Tubuhnya tinggi tapi membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dan ketika rambut itu tersibak, tidak ada mata. Hanya rongga gelap kosong. Makhluk itu berdiri tegak. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Kepalanya hampir menyentuh plafon kamar kos yang rendah. Rizal gemetar hebat. Siapa kamu? Suaranya pecah. Makhluk itu tidak menjawab. Kepalanya miring perlahan ke kanan, lalu ke kiri, seperti sedang menilai. Kemudian terdengar suara parau, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Kamu melihat kami saat cermin terbuka. Rizal terisak. Aku cuma mau sholat, aku nggak ganggu siapa-siapa. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai seperti bergetar halus. Saat jaraknya hanya 1 meter, suhu kamar berubah sangat dingin. Nafas Rizal terlihat seperti asap tipis. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk tepat ke dada Rizal. Yang bangun di waktu kami, harus ikut. Rizal spontan membaca ayat kursi dengan suara terbata. Allahu la ilaha illa huwa. Makhluk itu menjerit nyaring. Suaranya bukan seperti manusia. Lebih seperti banyak suara bercampur jadi satu. Lampu kamar berkedip cepat. Tiba-tiba makhluk itu menghilang. Kamar kembali kosong. Rizal terjatuh terduduk, tubuhnya gemetar tak terkendali.
Namun rasa lega itu hanya berlangsung beberapa detik. Karena dari bawah kasurnya, terdengar suara napas berat. Hahaha. Rizal menoleh perlahan. Kasurnya sedikit terangkat. Seolah ada sesuatu yang sedang berbaring di bawahnya. Dan malam itu, Rizal mulai sadar. Ia tidak hanya diganggu. Ia sedang dikelilingi. Napas berat dari bawah kasur terdengar semakin jelas. Hahaha. Kasur itu bergerak pelan, naik turun, seperti dada seseorang yang sedang tidur tepat di bawahnya. Rizal menutup mulutnya dengan tangan, menahan agar tidak berteriak. Ya Allah, tolong aku, bisiknya lirih sambil memejamkan mata. Ia merangkak menjauh, punggungnya menempel ke dinding. Kakinya menyentuh pintu kamar. Tiba-tiba, klik. Kunci pintu berbunyi sendiri. Mata Rizal membelalak. Tidak, suaranya hampir tak keluar. Pintu kamar terbuka perlahan. Krieh. Lorong kos terlihat di hadapannya. Namun lorong itu bukan lorong yang sama. Dindingnya lebih gelap, lebih panjang. Lampu-lampu menyala redup berwarna kekuningan, berkedip tidak beraturan. Pintu-pintu kamar lain terbuka, dan di dalamnya hanya tampak kegelapan pekat. Udara dingin menerobos masuk ke kamar Rizal. Dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki ramai. Bukan satu, bukan dua, banyak. Disertai suara bisikan yang tumpang tindih. Bangun, bangun. Tinggal sedikit lagi. Sahur terakhir. Rizal menangis pelan. Aku nggak mau kemana-mana, aku mau sholat, katanya terisak. Ia mencoba menutup pintu. Namun pintu itu terasa berat, seperti ditahan dari luar. Perlahan, sebuah tangan hitam muncul dari sela pintu. Disusul tangan lain. Dan satu lagi. 3 tangan mencengkeram pinggir pintu. Kulitnya kering, pecah-pecah, dan dingin seperti batu. Keluar. Waktumu hampir habis. Rizal menjerit. Allahu Akbar. Ia mendorong pintu sekuat tenaga. Pintu menutup keras. Brak. Lorong menghilang. Kamar kembali seperti semula. Namun dadanya terasa sangat sakit. Napasnya pendek-pendek. Penglihatannya mulai berkunang. Jam dinding kembali bergerak. Pukul 3.41. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara orang membangunkan sahur, namun nadanya fals dan panjang, seperti ratapan. Sahur, sahur. Rizal tersungkur di lantai. Tangannya mencengkeram sajadah. Ya Allah, kalau ini akhir hidupku, ampuni aku. Air matanya jatuh membasahi lantai. Dan tanpa ia sadari, di belakangnya, bayangan-bayangan hitam berdiri memanjang di dinding, menunggu adzan subuh berkumandang. Suara sahur itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Sahur, sahur. Namun bukan suara manusia yang biasa membangunkan sahur. Nadanya panjang, parau, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak bernapas. Rizal mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, napasnya tersengal. Bukan ini suara orang, gumamnya ketakutan. Jam dinding menunjukkan pukul 3.47. Waktu sahur hampir berakhir. Dari balik pintu kamar yang tertutup, bayangan hitam bergerak lewat. 1, lalu 2, lalu semakin banyak. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya siluet yang bergetak di bawah celah pintu. Tiba-tiba pintu diketuk. Pelan. Berirama. Tok, tok, tok. Rizal. Suara itu menyebut namanya. Tubuh Rizal menegang. Aku nggak kenal kamu, jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Ketukan berhenti. Lalu suara itu berubah menjadi lebih banyak, saling tumpang tindih. Kami tahu namamu. Kami tahu niatmu. Tahajudmu mengganggu. Lampu kamar berkedip cepat. Dinding kamar seperti bergerak mendekat. Rizal menutup telinga, membaca zikir sekuat yang ia bisa. Hasbiallahu la ilaha illahuwa. Namun suara itu justru tertawa. Tawa panjang, berat, bergema dari segala arah. Dari sudut kamar, perlahan muncul sosok tinggi yang sama seperti sebelumnya. Namun kini tidak sendiri. Ada 3 sosok lain berdiri di belakangnya. Mereka menghadap Rizal.
Serempak. Sahur terakhirmu? Salah satu sosok mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Suhu kamar turun drastis. Napas Rizal semakin sulit. Dadanya seperti ditekan dari dalam. Ia jatuh terduduk, memegang dadanya. Astagfirullah, katanya terputus-putus. Adzan subuh seharusnya hampir berkumandang. Namun yang terdengar justru suara sahur itu kembali, kini tepat di belakang telinganya. Ikut, sekarang. Pandangan Rizal mulai gelap. Matanya berkunang. Tubuhnya gemetar hebat. Dan di detik itu, Rizal sadar. Bukan tubuhnya yang mereka incar, tapi nyawanya. Pandangan Rizal semakin kabur. Dadanya terasa seperti diremas kuat dari dalam. Napasnya pendek-pendek, seolah udara di kamar itu habis sedikit demi sedikit. Ia merangkak menjauh, punggungnya membentur lemari kayu tua di sudut kamar. Tok, tok, Rizal membeku. Ketukan itu berasal dari dalam lemari. Pelan, teratur, seperti isyarat. Tidak mungkin, bisiknya putus asa. Ketukan itu berhenti sejenak. Lalu terdengar suara dari balik pintu lemari. Suaranya pelan, berat, seperti datang dari tenggorokan penuh tanah. Bukakan. Rizal menangis. Aku nggak mau, aku cuma mau hidup tenang. Tiba-tiba lemari itu bergetar. Debu jatuh dari celah-celah pintu lemari. Bau tanah basah dan anyir darah memenuhi kamar. Lampu kamar mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, suara napas terdengar di sekelilingnya. Banyak. Sangat banyak. Rizal menutup mata sambil berzikir. Allahu. Lampu menyala kembali. Pintu lemari terbuka perlahan dengan sendirinya. Di dalamnya, bukan pakaian, melainkan ruang gelap yang jauh lebih dalam dari ukuran lemari itu sendiri. Seperti lubang tanpa dasar. Dan dari dalam lubang itu, muncul wajah-wajah pucat, tanpa mata, tanpa ekspresi, menyusun ke atas, saling menindih. Salah satu wajah mendekat paling depan. Mulutnya bergerak pelan. Kamu menggantikan kami. Rizal menjerit. Aku bukan milik kalian. Ia berdiri sempoyongan dan berlari ke arah pintu kamar. Namun langkahnya terhenti. Di depan pintu, semua sosok itu kini berdiri berjajar, menutup jalan keluar. Jam dinding berdentang keras. Pukul 3.59. Detik terakhir sahur. Suara adzan subuh seharusnya terdengar. Namun yang muncul justru keheningan yang menyesakkan. Rizal memegang dadanya erat-erat. Rasa sakit menjalar ke lengan kirinya. Matanya membelalak. Tubuhnya roboh ke lantai. Di saat kesadarannya hampir hilang, ia mendengar satu suara terakhir, paling dekat. Tak semua yang kuat iman, kuat jantungnya. Kegelapan menelan pandangannya. Tubuh Rizal tergeletak di lantai kamar. Dingin, kaku. Dadanya naik turun tidak beraturan, seperti mesin yang hampir berhenti bekerja. Pandangannya gelap terang. Suara di sekitarnya terdengar jauh, seolah ia tenggelam di dasar air. Jam dinding berdetak lagi. Jarumnya bergerak perlahan. Pukul 4.1. Subuh seharusnya sudah tiba. Namun tidak ada adzan. Yang ada justru bisikan pelan dari segala arah, memenuhi kamar yang kini terasa menyempit. Sedikit lagi. Lepaskan saja. Tak sakit kalau ikut kami. Rizal mencoba menggerakkan jarinya. Berat. Sangat berat. Ia memaksa membuka mulut. Allah. Suaranya hanya angin. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam kini berdiri melingkar. Tidak lagi menyeramkan dengan gerakan kasar, mereka justru diam. Menunggu. Seperti pelayat. Sosok paling tinggi melangkah maju. Wajahnya mendekat ke wajah Rizal. Kali ini, 2 titik merah menyala muncul di rongga matanya. Takutmu sudah cukup. Air mata mengalir dari sudut mata Rizal. Dalam sisa kesadarannya, terlintas wajah orang tuanya. Doa-doa yang dulu sering ia abaikan. Waktu-waktu sholat yang pernah ia tunda. Dadanya kembali terasa nyeri hebat. Ia menggenggam sajadah dengan sisa tenaga. Ya Allah, terimalah aku, bisiknya nyaris tanpa suara. Tiba-tiba,
Detak jantungnya berdentum keras di telinganya sendiri. Lalu, hening. Total. Jam dinding berhenti berdetak. Bayangan-bayangan itu serentak memudar, seolah tersapu cahaya yang tak terlihat. Dan tepat di saat terakhir itu, dari kejauhan, sangat samar, akhirnya terdengar adzan subuh. Namun bagi Rizal, subuh itu datang terlambat. Adzan subuh akhirnya berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Suara itu terdengar normal, damai, seperti biasa. Namun di kamar kos nomor 7, suasananya berbeda. Pagi itu, salah satu penghuni kos, Arman, merasa heran karena Rizal tidak keluar untuk sahur seperti biasanya. Ia mengetuk pintu kamar Rizal. Tok, Zal, udah subuh. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Rizal. Tetap sunyi. Akhirnya ibu kos datang dengan kunci cadangan. Wajahnya sudah terlihat tegam, seakan ia tahu sesuatu yang tak ingin ia benarkan. Pintu dibuka perlahan. Semua yang berdiri di depan kamar itu langsung terdiam. Rizal ditemukan terduduk di lantai, bersandar pada dinding dekat sajadahnya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat kebiruan. Tangannya masih menggenggam ujung sajadah dengan kuat. Namun yang paling membuat merinding, ekspresi wajahnya bukan seperti orang yang meninggal biasa, melainkan seperti seseorang yang melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dibawa mati. Ya Allah, lirih ibu kos sambil menutup mulutnya. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Dokter yang datang beberapa jam kemudian hanya menyimpulkan satu hal. Serangan jantung mendadak akibat ketakutan ekstrim. Namun sejak hari itu, kos tua tersebut tak pernah benar-benar tenang lagi setiap Ramadan. Beberapa penghuni mengaku mendengar suara wudhu di kamar mandi pukul 2 dini hari. Ada yang mendengar orang membaca Al-Fatihah dengan suara gemetar, lalu tiba-tiba berhenti. Dan di kamar nomor 7, kadang terlihat bayangan seseorang sedang sholat tahajud sendirian. Namun saat didekati, kosong. Hanya sajadah tergeletak di lantai. Penutup narasi, gaya radio horor official. Malam Ramadan memang penuh keberkahan. Tapi di tempat-tempat tertentu, ada makhluk yang tak suka melihat manusia bangun di sepertiga malam. Rizal mungkin berniat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun ketakutannya mengalahkan tubuhnya. Karena tidak semua gangguan terlihat, dan tidak semua yang datang di malam sunyi, berasal dari dunia yang sama dengan kita. Percayalah, jika kau mendengar suara membangunkan sahur, pastikan itu benar-benar manusia, sebelum menjawabnya. Malam Ramadan seharusnya menjadi waktu paling tenang bagi seorang mukmin. Saat langit sunyi, saat dunia tertidur, dan doa-doa naik tanpa penghalang. Namun apa yang dialami Rizal mengajarkan kita satu hal yang tak pernah tertulis. Bahwa tidak semua tempat siap menerima cahaya ibadah. Rizal tidak meninggal karena kurang iman. Ia juga bukan orang yang meninggalkan sholat. Ia pergi karena ketakutan yang datang bertubi-tubi, saat jiwanya diguncang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang tak ingin diganggu di waktu mereka berkuasa. Di kos tua itu, setiap Ramadan, waktu tahajud bukan hanya milik manusia. Ada yang ikut terbangun. Ada yang merasa terusik. Dan ada yang menagih keberanian manusia untuk sekadar bertahan hidup. Hingga hari ini, kamar nomor 7 masih kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Karena beberapa saksi mengaku, kadang melihat bayangan seseorang sedang sholat sendirian menjelang subuh. Diam, tertunduk, namun wajahnya penuh ketakutan. Maka jika kamu bangun di sepertiga malam, pastikan hatimu benar-benar kuat. Pastikan tempatmu bersih. Dan jangan pernah menoleh jika merasa sedang tidak sendirian. Karena tidak semua yang menemani malammu berasal dari dunia yang sama. Aku pamit. Selamat beristirahat. Dan semoga malam ini
Kamu terbangun hanya oleh adzan subuh, bukan oleh panggilan lain yang tak ingin kamu dengar. Selamat malam, bulan sabit.